Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doli Saputra ST, Guru SMP Negeri 248 Jakarta, akan menerangkan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Dalam aksi nyata Merdeka Belajar, seorang pendidik harus menguasai 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Akan kita bahas satu persatu dari modul tersebut di atas. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Adapun poin-poinnya, yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, pendidikan menentukan kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Adapun bagian dari satu adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among, Ingarso Sungtulada Ing Madya Mangun Karsa Tuduri Handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Adapun poin pertama adalah pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, konsentris. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah dan ada tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun poin pertama adalah sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Adapun umpan balik dari guru untuk aksi nyata Merdeka Belajar antara lain adalah adapun umpan balik dari Bapak Kepsek SMP Negeri 248 Jakarta, Bapak Rino Wikanto MPD, mereka belajar adalah suatu program pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Program ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dan mahasiswa dalam memilih pelajaran yang diminati, sehingga mereka dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka. Umpan balik selanjutnya dari
Wakil Kurikulum SMP Negeri 248 Jakarta, Bapak Nirwana SPD. Konsep Merdeka Belajar ini mencakup kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih, serta membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bermutu tinggi bagi peserta didik. Kebijakan Merdeka Belajar juga merupakan langkah transformasi pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM unggul Indonesia. Selanjutnya, umpan balik dari guru Informatika SMP 248 Jakarta, Bapak Doli Saputra ST. Mereka belajar bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar, kemandirian, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Dengan memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif, kreatif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Umpan balik selanjutnya dari guru IPA SMP Negeri 248 Jakarta, Ibu Uliana Susanti SPD. Mereka belajar menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan individu. Dalam konsep ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri dalam pembelajaran, baik itu melalui metode konvensional, pembelajaran daring, kegiatan ekstrakurikuler, atau proyek-proyek kreatif. Selain itu, inisiatif ini juga mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan keterampilan kritis kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Adapun umpan balik dari siswa akan kita jelaskan satu persatu. Umpan balik dari Jessica kelas 7B. Dengan Merdeka Belajar, guru mengakui dan menghargai keunikan setiap peserta didik termasuk minat, bakat, dan kebutuhannya. Umpan balik dari Dani kelas 8F. Dengan Merdeka Belajar, guru memberikan beragam opsi dan metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dari setiap peserta didik. Umpan balik dari Jakia kelas 8D. Dengan Merdeka Belajar, melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, umpan balik dari Emma Sihombing kelas 9C. Dengan Merdeka Belajar, mendorong penggunaan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pada diri saya, para dewan guru, dan peserta didik. Terima kasih.